Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu dan takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Dan bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah Masjid Raya Taman Yasmin dan para pemirsa dimanapun berada, apa kabar? Alhamdulillah, kita kembali duduk untuk membaca firman Allah Al-Quranul Karim, membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan lentera dalam gelapnya kehidupan dunia. Kita hidup di dunia tanpa pedoman Quran dan Sunnah, seperti orang yang berjalan di gelapnya malam tanpa penerangan, sehingga kadang terperosok ke dalam jurang. Jurangnya dunia mungkin hanya menyebabkan patahnya kaki, tapi jurang kehidupan, orang yang terjatuh ke dalam lembah syirik, maka dia akan kekal di neraka jika sampai mati belum taubat.
Semoga Allah selamatkan kita semua. Dengan panduan syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh yang mulia Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, sekarang masuk bab yang kelima, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah kita mengetahui keutamaan tauhid, hakikat tauhid, tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa serta bahaya syirik, maka tauhid yang telah kita ketahui jangan hanya untuk sendiri, tetapi harus disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana kita ingin masuk surga, maka kita juga ingin saudara kita masuk surga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Jadi jika kita ingin selamat tetapi kita enggak menginginkan orang lain selamat, belum sempurna iman kita. Karena kita bersaudara. Walaupun kadang orang yang kita ingin selamatkan seperti anak kecil, bapaknya menyuruhnya mandi, enggak mau, anaknya nangis, dipaksa, dibilang bapaknya jahat. Padahal bapaknya menyuruhnya mandi demi kebaikan dia, demi kebersihan dia. Tetapi anak yang jahil menganggap bapaknya jahat. Begitu juga kalau kita menyampaikan kepada masyarakat, ini tauhid, ikuti tauhid, ini syirik, tinggalkan syirik. Mereka enggak ngerti, wah ini bukan menenangkan dakwahnya, malah bikin keributan, memecah belah umat. Seperti anak kecil yang enggak ngerti, justru disampaikan ini tauhid, ini syirik agar engkau selamat dari neraka, agar Allah masukkan kamu ke dalam surga. Sebab Allah Ta'ala telah mengancamnya, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik maka batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka seburuk-buruk makhluk. Kita sampaikan bahaya syirik agar mereka selamat, tetapi duduk ini pemecah belah umat, apa-apa syirik, apa-apa syirik. Seperti anak kecil yang gak ngerti manfaat mandi lalu dipaksa orang tuanya untuk mandi. Maka seorang dai harus bersabar, sebagaimana sabarnya orang tua mendidik anaknya. Dan memang harus sabar, perintah Allah Ta'ala. Antum yang sudah paham tauhid harus mendakwahkannya, mengajak orang kepada tauhid. Kalau tidak, hanya untuk sendiri saja, kita belum beruntung, masih rugi kalau hanya untuk diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah cukup dengan beriman kita enggak rugi? Enggak cukup, harus wa amilus salihat, beramal saleh. Sudah beriman, sudah beramal soleh, cukup? Tidak cukup. Harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wasiat mewasiati dengan kebenaran, wasiat mewasiati dengan kesabaran. Harus seperti itu, baru kita selamat dari al-khusr, dari kerugian.
Pahami itu ayat yang mulia. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan wasiat mewasiati dengan kebenaran, wasiat mewasiati dengan kesabaran. Baru jadi orang yang beruntung. Dan diambil faedah dari surat Al-Asr tentang pertama wajibnya ilmu. Karena iman gak akan bisa masuk tanpa ilmu. Kemudian yang kedua setelah berilmu, mengamalkan ilmunya. Berilmu kemudian baru beramal. Kemudian yang ketiga berdakwah. Ilmu, amal, dakwah, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang keempat sabar. Dalam dakwah butuh kesabaran, enggak boleh tergesa-gesa. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang bisa memberikan hidayah Allah, kita hanya bisa menyampaikan. Diterima dakwah kita, alhamdulillah. Tidak diterima, maka yang penting kita telah sampaikan. Dan itu resiko seorang dai, akan dicaci, akan dimaki, akan diusir. Semoga Allah melindungi kita semua. Apabila pada satu daerah tertentu tidak ada dakwah sama sekali, maka seluruh penduduknya berdosa. Karena dakwah hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib setiap daerah ada yang berdakwah. Karena yang wajib atas mereka juga wajib bagi setiap manusia ialah berdakwah sesuai dengan kemampuan pribadi untuk diri dan keluarganya. Minimal kita dakwah kepada istri kita, kepada anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Rajin ngaji suaminya, istrinya nggak diajak. Maka yang seperti ini salah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Sementara pada zaman yang para dai atau ustadznya sedikit, sedangkan kemungkaran banyak tersebar luas, serta kebodohan terhadap agama mendominasi, seperti keadaan kita pada saat ini, betul-betul mendominasi kebodohan. Orang nggak ngerti mana syirik, mana tauhid, nggak ngerti. Kesyirikan dipelihara dengan mengatasnamakan kebudayaan bangsa dan yang lain sebagainya. Maka hukum dakwah menjadi fardu ain, wajib atas setiap individu. Setiap orang harus berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Asalnya dakwah itu fardu kifayah, cukup sebagian orang saja yang berdakwah. Akan tetapi kalau sudah mendominasi kebodohan, orang nggak ngerti Islam, tanya nanti pulang istri antum, hafal nggak rukun Islam yang 5? Saya khawatir nggak hafal. Tanya sama istri antum nanti di rumah. Kalau yang ibu-ibu tanya bapaknya. Kalau bapaknya ngaji, alhamdulillah. Di rumah tanya, "Ma, hafal nggak rukun iman?" Jangan-jangan nggak hafal. Tapi antum yang mau nanya sama istri, antum hafalin dulu. Ntar antum nggak hafal nanya sama istri, rukun Islam apa? Dijawab iman kepada Allah, ya bagus-bagus. Bagus-bagus aja. Jadi hafalkan itu rukun iman, rukun Islam, harus ngerti. Nanti ada rukun syahadat, ada syarat syahadat. Semuanya harus belajar. Nggak bisa suami ngajarin istri, ngajarin anak kalau suaminya tidak belajar.
Dengan ini menjadi jelaslah bahwa yang dibebani oleh syariat untuk berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla adalah tiap muslim dan muslimah sesuai kadar kemampuan dan keilmuan masing-masing. Jadi kewajiban dakwah tidak dikhususkan bagi para ulama, karena kewajiban ini meliputi semua orang sesuai kadar masing-masing. Bisanya ngajak ke masjid, sudah ajak orang ke masjid. Bisa ngajarin Al-Fatihah, ya dia mengajarkan baca Al-Fatihah sesuai dengan kemampuannya. Nggak ngerti tafsirnya, ya jangan ngajar tafsir. Taunya apa? Hafalannya, ajarkan hafalan. Mengajarkan doa iftitah, doa tasyahud, itu dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hanya saja yang menjadi kekhususan para ulama itu adalah menyampaikan perincian tentang agama Islam, hukum-hukumnya, dan juga makna-maknanya yang rumit, serta masalah-masalah ijtihad, permasalahan yang diijtihadiyahkan yang masih diperselisihkan. Itu tugas para ulama, tugas para ulama, dan kita jangan melampaui tugas mereka. Hal itu dikhususkan pada para ulama karena keluasan pandangan ilmu mereka, pengetahuan mereka terhadap berbagai permasalahan agama, baik itu yang parsial atau yang sebagian demi sebagian, ada juga yang usul yang merupakan prinsip, maupun yang furu yang merupakan cabang. Itu para ulama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan rizkikanlah kepada kami pemahaman. Dan seorang dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, maka dia harus menjelaskan secara rinci, tidak hanya global saja. Kita sembah Allah saja. Siapa Tuhannya? Allah. Ketuhanan yang Maha Esa itu global. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Oleh karenanya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah mengatakan dalam kitab At-Tamhid li syarh kitab At-Tauhid, katanya, maka berdakwah mengajak kepada la ilaha illallah dan kepada tauhid adalah dakwah kepada rinciannya. Dan ini merupakan hal penting, sebab banyak orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dari berbagai penjuru kota. Mereka mau menerima kalau dakwah kepada tauhid itu hanya sekedar global. Akan tetapi jika didatangkan rincian penjelasan dari masalah-masalah tauhid, atau didatangkan rincian penjelasan dari berbagai kesyirikan, maka mereka akan menyelisihinya, dan hawa nafsu mereka telah mengalahkan mereka, sehingga tidak mau menghadapi manusia dengan hakikat dari setiap permasalahan tauhid dan masing-masing dari permasalahan syirik. Ya sudah, ngajaknya yang global sajalah, yang umum saja. Tapi kalau sudah dirinci, engkau berdoa di sisi kuburan, minta sama orang mati, itu syirik. Oh jangan disampaikan itu, nanti memecah belah umat. Kalau disampaikan jimat itu syirik. Oh jangan, Pak Kiai aja pakai jimat. Mereka tidak mau menyampaikan secara rinci. Padahal tugas para dai yang dengan itu dia akan dibenci, yang dengan itu dia akan dijauhi. Itu biasa resiko dakwah dari zaman dulu. Orang yang berani menyampaikan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, maka dituduh pemecah belah umat, dituduh dakwahnya tidak menyejukkan. Sebab yang mereka inginkan adalah dakwah yang manhaj pramuka. Di sini senang, di sana senang. Nah, itu.
Jadi dakwah yang mereka inginkan bagaimana semua pihak merasa senang. Yang muslim senang, yang kafir juga senang. Dakwahnya Rasulullah dengan tidak seperti itu. Dakwahnya Rasulullah SAW tegak di atas Quran dan Sunnah, yang dengan itu banyak resiko yang dihadapinya. Tetapi dia bisa menyelamatkan manusia dari neraka menuju surga. Sebab begitu namanya dakwah yang sukses. Itu bukan dakwah yang bisa mengumpulkan banyak orang. Kalau sekedar mengumpulkan banyak orang, artis lebih banyak yang mengidolakan daripada dai. Adapun dakwah yang sukses adalah dakwah yang menyelamatkan orang dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari yang mungkar menuju yang ma'ruf, walaupun sedikit pengikutnya. Bahkan ada nabi yang pengikutnya tidak lain cuman 1 atau 2 orang. Sudah kita lewati hadisnya. Dakwah, karena memang dakwah itu berat. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya bisa menyampaikan. Dan kita harus jujur. Yang harus sampaikan, sampaikan. Jangan disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan, maka dituntut nanti di hari kiamat, diikat mulutnya dengan tali dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, akan diikat mulutnya dengan tali dari api neraka. Maka yang membedakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari dakwah-dakwah lainnya adalah bahwa dakwah beliau mengajak kepada la ilaha illallah adalah dakwah yang rinci, bukan dakwah yang global. Karena jika dakwah tauhid secara global, maka banyak orang yang mendakwahkannya dengan mengatakan kami memiliki perhatian terhadap tauhid dan kami berlepas diri dari syirik. Akan tetapi mereka tidak menyebutkan apa yang dimaksud tauhid, apa yang dimaksud syirik. Cuman mengatakan ya kita tauhid itu penting, tauhid itu penting, bahaya syirik itu bahaya. Lalu kalau ditanya apa itu syirik, pokoknya syirik lah, bahaya itu jangan. Harus dijelaskan. Tetanggamu, saudaramu itu yang biasa datang ke kuburan minta sama orang mati, itu perbuatan syirik. Oh jangan dibilang syirik. Kenapa? Buktinya tetangga saya sakit, dia datang ke kuburan minta sembuh, lalu sembuh. Sembuh karena minta kepada orang yang mati di kuburan, bukan berarti syirik jadi tauhid. Syirik tetap syirik. Dukun itu syirik. Oh jangan bilang syirik dukun. Kenapa? Itu pedagang dekat rumah saya ke dukun, jadi laris sekarang dagangannya. Walaupun ada manfaatnya, mungkin melariskan dagangan, tetapi hukum syirik tidak hilang. Hukum syirik tidak hilang hanya karena ada manfaatnya. Sebagaimana maksiat itu jelas maksiat, walaupun bermanfaat. Ada pelacur misalnya, haram itu berzina itu. Oh jangan bilang haram. Kenapa? Dia pelacur itu lumayan hasilnya buat anak-anaknya sekolah. Hukum haramnya bisa nggak berubah? Gak bisa. Haram tetap haram, walaupun mungkin ada manfaatnya. Korupsi tetap korupsi. Kamu jangan bilang korupsi haram. Kenapa? Dia korupsi itu buat bangun masjid, buat pondok pesantren. Tetap haram, walaupun itu diundangkan untuk masjid, untuk pesantren. Gak bisa. Dia korupsi 1 triliun, kemudian 500 miliarnya buat masjid, tetap haram. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Maka dakwah mengajak kepada la ilaha illallah adalah mengajak kepada hal-hal yang ditunjukkan oleh tauhid dan mengajak untuk menafikan kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Dan inilah dakwah yang rinci, bukan dakwah global. Bukan sekedar mengajak Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah.
Tuhan kita Allah, dan kita harus mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Di antara dalil mengenai dakwah kepada tauhid adalah surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 108, Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku, yakni kepada Allah dengan ilmu, mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada jin dan manusia. Kalau kita lagi dakwah begini, bisa jadi jin mendengarkan, dan insyaallah jin ahlu sunnah pada dengerin, jin ahlul bid'ah pada kabur. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar beliau mengabarkan kepada manusia bahwa ini adalah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni tariqah, suluk dan sunnah beliau yang berupa dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan melalui jalan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu ilmu, keyakinan dan bukti secara akli maupun dalil syar'i. Karena seorang dai harus punya dalil akli, dalil logika, dan dalil naqli, dalil yang dinukil dari Quran dan Sunnah. Karena ada kalanya dalam berdakwah di tengah masyarakat akan ada syubhat-syubhat yang menghantam para dai, sehingga seorang dai harus punya perisai, punya senjata, bukan pedang, bukan pistol, ilmu, sehingga dia bisa menyampaikan ilmu dan dia bisa menangkis syubhat yang dilontarkan oleh orang yang didakwahi. Kalau orang Jawa bilang ngelurug tanpa bolo, menyerang tanpa pasukan, sugih tanpa bondo, kaya tapi nggak punya harta, kaya ilmu, menang tanpa ngasorake, dia menang tapi tidak mempermalukan orang. Begitu seorang dai harus punya dalil akli maupun nakli. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika ditanya, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Satu tawanan penggal dia dipenggal, aku mematikan. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana kamu menghidupkan? Tawanan yang satu dibebaskan, kamu bebas. Itu dia, aku menghidupkan. Curang. Maka Nabi Ibrahim tidak kalah cerdas. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku mendatangkan matahari dari timur, coba datangkan dari barat kalau kamu Tuhan. Maka terdiam Namrud. Nah sekarang ada orang membantah kita dengan logika, dengan dalil, kita nggak bisa jawab. Harus punya jawabannya. Hujjah dibalas dengan hujjah, agar kebenaran tetap bersinar, tidak redup, tidak tertutup oleh pola pikir yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan, yaitu agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi, yaitu basirah atau ilmu
Dan apabila seorang sudah mencapai derajat basirah ini, ilmu bagi mata hatinya terlihat sangat jelas, sebagaimana dia melihat sebuah benda dengan mata kepala. Demikian itulah kekhususan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Ini adalah derajat tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Orang-orang alim itu luar biasa. Kadang kita punya permasalahan yang ruwet. Ketika ditanyakan sama ulama, ternyata gampang, gamblang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Contoh saja, orang kalau punya ilmu. Ada seorang suami marah sama istrinya, lalu mengancam istrinya. Dia ambil kurma, dia masukin ke mulut. Misalnya suaminya mengatakan, kamu diam, nih kurma saya masukin mulut. Kalau aku telan ini kurma, kamu jatuh talak buat kamu. Kalau aku buang kurma ini, kamu juga jatuh talak. Diam. Begitu istrinya diam, dia bingung. Ini kurma mau diapain? Padahal dia masih cinta sama istrinya. Ditelan, jatuh talak. Dibuang juga, jatuh talak. Coba kalau antum yang ditanya, gimana caranya nih kurma? Diapain? Ya udah buang aja atau telan aja, ganti lagi istri baru. Nggak bisa begitu. Bagaimana biar menyelamatkan? Kita bingung bagaimana caranya. Tapi ketika ditanya sama ulama, gampang. Bagaimana caranya? Telan separoh, buang separoh, aman. Ada solusinya. Itu kecerdasan yang kadang kita nggak bisa. Cerdas. Kisah-kisah para ulama itu luar biasa. Kecerdasan yang gampang. Ada jadi hukumi oleh seorang hakim. Dua orang bersengketa, yang satu muda, yang satu tua. Kemudian yang muda yang benar, yang tua yang salah. Yang muda ngomong. Kata hakimnya, kamu muda ngomong belakangan, yang tua dulu. Apa kata yang muda? Kebenaran tidak boleh dikalahkan. Walaupun dia tua, kalau salah tetap salah. Saya muda, walaupun muda, kalau benar tetap benar. Hakimnya marah sama yang muda. Semua hujahmu, semua alasanmu tertolak, salah semua. Lalu dia berteriak, yang muda, la ilaha illallah. Apa yang aku katakan ini benar apa salah? Benar apa salah la ilaha illallah? Benar. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu perkataan benar apa salah? Benar. Dia cuma teriak la ilaha illallah. Apa yang saya ucapkan ini benar apa salah? Mau tidak mau hakimnya bilang apa? Benar. Akhirnya bilang benar. Bagaimana caranya si hakim untuk membenarkan? Dan lain-lain contoh kecerdasan mereka para ulama. Di kampung banyak orang kehilangan telur ayam. Jadi kalau ada ayam bertelur, dicolong. Malingnya spesialis nyolong telur ayam. Dan sekampung ini orangnya sholat semua. Gimana kiainya biar nangkep itu maling? Selesai salat maghrib, kata kiainya, orang lagi pada sholat malah nyolong telur ayam. Mana di kepalanya masih ada bulu ayamnya lagi. Lalu ada orang yang ngusap-ngusap kepalanya. Ah, ini dia malingnya. Gitu. Ketahuan. Kenapa dia ngusap-ngusap kepalanya? Berarti dia yang habis nyolong. Nah, ya. Itu gambaran saja. Tetapi bukan itu yang di sini. Yakni kecerdasan para ulama, pemahaman yang sangat dalam, sehingga mereka melihat
dengan basirah, dengan mata hati. Beliau rahimahullah pun menyatakan, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu seorang berdakwah. Jadi dengan ilmu seorang berdakwah, dan kepada ilmu dia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini bukti betapa mulianya ilmu yang pemiliknya mencapai kedudukan ini. Sungguh Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Semoga Allah berikan karunia-Nya kepada kita. Dengan ilmu kita berdakwah. Kepada ilmu, kalau ditanya dakwah kepada apa? Kepada ilmu. Dan untuk bisa sempurnanya dakwah, ilmu harus dicari dengan batas yang maksimal, bukan ala kadarnya. Sehingga bukan saya ngaji kalau sempat, bukan, tapi menyempatkan waktu untuk ngaji, bukan ngaji kalau sempat. Selanjutnya Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullah berkata, ilmu yang dimaksud ini bukan hanya ilmu terhadap syariat, tetapi mencakup ilmu tentang ilmu terhadap syariat, ilmu terhadap keadaan mad'u atau objek yang didakwahi, dan ilmu terhadap cara efektif yang menyampaikan maksud, yaitu hikmah. Maka itu setiap dai harus mempunyai ilmu terhadap hukum syar'i, ilmu terhadap kondisi orang yang didakwahi, beserta ilmu terkait cara mewujudkan tujuan dakwah. Maka itu, yakni pengetahuan akan kondisi mad'u. Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu yang beliau utus untuk berdakwah, sungguh kamu akan mendatangi kaum ahlul kitab. Jadi seorang dai harus punya 3 ilmu. 1, ilmu yang hendak didakwahkan. Kalau dia mau mengajarkan tauhid, ya dia harus tahu ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu tentang kondisi yang didakwahi. Ini masyarakatnya, masyarakat terpelajar, apa masyarakat awam, atau masyarakat ahlul maksiat. Beda-beda cara mendakwahinya. Kalau orang awam di kampung misalnya, kita cukup datang baca surat Al-Fatihah bareng-bareng, kemudian dikupas isinya satu demi satu. Kalau masyarakat terpelajar lebih mudah, sampaikan aja qala Allah, qala Rasul. Karena orang yang terpelajar bisa berpikir, ini orang ngomong pakai dalil apa enggak. Orang yang terpelajar bisa menilai mana dai yang berdakwah hanya modal logika, mana dai yang berdakwah dengan qala Allah, qala Rasul. Apa contohnya orang berdalil dengan logika? Itu kalau orang bilang ini bid'ah, ini bid'ah. Orang yang sering sebut-sebut bid'ah berarti dia tukang bid'ah. Apa dalilnya? Kan orang yang bilang sate berarti dia tukang sate. Berarti kalau orang bilang ini bid'ah itu tukang bid'ah. Ada nggak yang ngomong begitu? Bukan dalil. Masa agama dalilnya tukang sate? Nggak boleh. Dalil itu firman Allah, sabda Rasulullah yang mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menyampaikan. Apa kamu mau tuduh Rasulullah tukang bid'ah? Tanggung jawab di akhirat. Itu contoh logika-logika yang di masyarakat berkembang. Dalil itu firman Allah, sabda Rasulullah.
Ini semua tidak termasuk ilmu mengenai hukum syar'i, sebab pengetahuan saya misalnya, orang ini bisa menerima dakwah apabila disampaikan dengan lemah lembut, orang yang lain harus dengan cara agak keras, sedangkan yang lain lagi punya ilmu sehingga mungkin melawan dengan syubhat, sehingga tiga orang ini didakwahi dengan cara yang berbeda. Ada orang yang pencari kebenaran, emang dia ngaji tujuannya mencari kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran, maka dia terima dengan lapang dada. Sami'na wa ata'na. Ada orang yang sibuk dengan kebatilan, maka mendakwahi orang yang sibuk dengan kebatilan, ada kalanya perlu diancam-ancam. Awas, kalau kamu berbuat begitu nanti masuk neraka, nanti kamu begini, nanti diancam-ancam. Dia takut agar meninggalkan kebatilan. Ada orang-orang yang memusuhi kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia musuhi. Maka ada kalanya dengan wajadilhum billati hiya ahsan, didebat dengan cara yang lebih baik. Begitu dakwah, berbeda-beda ngelihat kondisi orangnya. Jangankan orang banyak, anak kita sendiri yang punya anak 5, punya anak 7, punya anak 11, itu sifatnya beda-beda. Ada yang lagi bercanda, bapaknya batuk doang, langsung diem dia. Ada yang sudah dinasihatin, bapaknya masih melotot aja. Ada. Beda-beda itu anak kita. Demikian juga di tengah masyarakat. Maka cara berdakwahnya harus lihat situasi dan kondisi. Begitu pula jenis ilmu yang ketiga, yaitu ilmu terhadap cara-cara untuk menarik perhatian mad'u atau objek dakwah, seperti memberikan motivasi atau penyemangat dengan sesuatu. Misalnya orang ngaji, biar semangat, ngaji berhadiah beras, gitu. Oh, ini penyemangat. Jadi yang datang itu dapat seliter beras, 2 bungkus supermi. Pada maghrib pengajian sampai isya di pinggir Kali Ciliwung, Masjid Nur Alan Nur. Saya dulu daftar. Jadi yang datang disiapin di pintu siapin. Orang datang ngambil beras bungkus. Ngaji dari maghrib sampai isya. Selesai pulang. Untuk memberi semangat, dorongan. Ngaji berhadiah beras. Silahkan ditiru kalau mau. Kalau Ramadan itu sholat maghrib sampai 2 gelombang, nggak muat saking banyaknya yang datang. Kenapa sampai banyak begitu? Karena yang datang kalau Ramadan dikasih sarung sama korma. Oh, antri orang pada mau ngaji, yang penting dapat sarung. Itu motivasi namanya. Boleh. Nanti kalau gitu ngajinya karena beras dong, karena sarung dong. Awalnya begitu. Sebagaimana para sahabat dahulu awalnya berjihad ingin dapat ghanimah. Tetapi ketika iman sudah masuk ke dalam hatinya, ketika dikasih ghanimah, ada sahabat yang mengatakan, bukan ini yang aku kehendaki. Yang aku kehendaki panah mengenal leherku di sini. Kemudian kata Nabi, engkau akan mendapatkannya jika engkau jujur. Ternyata betul, dia maju lagi berperang, pas di leher yang dimana dia tunjukkan, disitulah panah menancap dan meninggal dunia. Jadi awalnya bisa jadi karena dunia, tetapi setelah iman masuk ke dalam hati, dunia nggak ada harganya. Yang dia inginkan surga. Maka orang yang jahil, yang bodoh, tidak pantas berdakwah dan dia tidak terpuji. Jalannya bukanlah jalan Rasulullah SAW. Orang jahil lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dakwahnya bukannya membangun, malah merusak. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita panggil ustaz, siapa aja dipanggil. Yang pengajian udah rame, tahu-tahu begitu dia datang, bubar pengajiannya. Hati-hati panggil ustaz. Tidak asal manggil, dilihat kiprah dakwahnya di mana, rekam jejaknya bagaimana. Karena ada yang di sini bikin kerusuhan, di sana bikin kerusuhan, di sana, di mana-mana bikin kerusuhan. Ya jangan.
Karena dakwah itu tadi mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu begitu, merangkul, bukan memukul. Dirangkul orang, diajak orang. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayat ini menunjukkan dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah ini adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Sebelumnya di sini dikatakan jadi seorang dai harus mengetahui keadaan mad'u atau orang yang didakwahinya, baik dari segi kewajiban, keilmuan maupun amaliyahnya. Karena apabila seorang dai tidak tahu keadaan mad'unya, dikhawatirkan nantinya tidak tepat sasaran. Kadang dia mulai dengan sesuatu yang tidak penting atau bukan yang terpenting, sehingga dia meninggalkan materi dakwah yang lebih utama. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah ila du'at, surat kepada para dai. Jadi harus tahu mana yang harus diajarkan terlebih dahulu. Harus bisa memilih mana yang penting, mana yang terpenting. Ini penting, ini penting, ini penting, tapi ada yang terpenting. Itu yang harus dimulai terlebih dahulu. Yang kedua, seorang dai atau ustadz wajib mempunyai basirah, harus punya ilmu. Jangan modal nekat dakwah tanpa ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwahkannya dan apa yang dilarangnya di dalamnya. Ini dakwahnya mau kemana nih? Umat mau diajak kemana? Harus tahu. Dan kita mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pelajaran yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak umat manusia kepada kepentingan pribadi, hizib, golongan atau partai tertentu atau madhab dan yang lainnya. Jadi ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Organisasinya, bukan kepada partainya. Ini dakwah-dakwah ujung-ujungnya bikin partai. Bukan, itu bukan dakwah Nabi. Kepada golongannya atau kepada dirinya. Dakwahnya kepada dirinya. Jangan ajak manusia kepada Allah. Maka pelajaran yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Seorang dai tidak boleh mempunyai maksud lain dalam dakwah selain mengharap wajah Allah. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, kepemimpinan atau pujian dari manusia. Tidak boleh. Bahkan nanti termasuk syirik. Minasyirki iradatil insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik motivasi seseorang dalam beramal untuk dunia. Nanti di bab ke 37 atau bab 37. Termasuk syirik motivasi seseorang dalam amalnya hanya untuk kepentingan duniawi. Kalau tujuannya untuk dunia, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, abdul khamilah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Hamba dinar, hamba dirham, hamba sutra yang tebal, hamba sutra yang tipis. Kalau diberi dia senang, kalau enggak diberi dia murka. Na'udzubillah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Manhaj artinya metode beragama. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Allah enggak ada kurangnya. Sempurna semua sifat Allah. Yang kedelapan, kita harus bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Yang kesembilan, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik
agar tidak menjadi seperti mereka. Ini istilahnya ada akidah al-wala' wal bara, loyal dan berlepas diri. Dalil yang berikutnya mengenai wajibnya kita berdakwah kepada tauhid, dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, makanya di Ka'bah ada namanya rukun Yamani. Rukun artinya sudut, Yaman artinya negeri Yaman. Sudut yang mengarah ke arah Yaman namanya rukun Yamani. Ada rukun Iraqi, sudut yang menghadap ke arah Irak. Ada rukun Hajar Aswad, yakni sudut yang di situ ada Hajar Aswadnya. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman. Ada Abu Bakar, ada Umar, tapi yang diutus Mu'adz. Karena orangnya berseri-seri wajahnya, kalau ngomong tersenyum. Nah, cocok orang begitu sebagai dai dakwah. Kalau Umar orangnya tegas, galak, nggak cocok, bubar nanti orang. Maka Nabi berpesan, innaka sata'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka apabila kamu telah datang menjumpai mereka, ajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Itu dia. Pertama kali dakwah tauhid. Makanya kita mulai dakwah di sini dengan tauhid. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, dalam satu riwayat ajak mereka agar mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu, ini mau bertauhid, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah fardukan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jadi setelah dakwah tauhid, yang kedua dakwah ajak orang untuk salat. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam urusan itu, sudah mau syahadat, sudah mau salat, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah fardukan bagi mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka diberikan kepada orang fakir mereka. Yang dimaksud sedekah di sini zakat. Sudah syahadat, sudah sholat, baru disuruh bayar zakat. Jangan ada teman baru ikutan ngaji langsung proposal, minta sumbangan, nggak ngaji lagi. Malas ngaji ke sana, proposal mulu. Jangan. Kalau orang sudah imannya sudah kokoh, imannya sudah kuat, nggak usah diminta. Dia akan menawarkan, nih panitia kurang apa nih, kurang apa. Orang yang sudah kuat keimanannya, ini demi dakwah ini, apa yang kurang? Saya juga ingin dapat pahala. Sebab orang yang berjihad di jalan Allah, dia dapat pahala. Orang yang nggak berangkat berjihad, tapi dia yang membiayai jihad, itu dia dapat pahala yang sama. Tolong menolong. Bukan pertama kali dakwah sedekah. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, sudah mau tauhid, sudah mau salat, sudah mau zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati kamu dari harta yang paling berharga milik mereka. Saya orang bayar zakat kambing, ada 40 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Itu dari
40 ekor kambing, jangan dipilih yang paling berharga. Yang paling bagus diambil buat zakat. Ini tukang zakatnya, penarik zakatnya zalim. Zalim kepada si pembayar zakat. Aduh, yang paling bagus malah dibawa. Itu zakat saja, apalagi sedekah. Itu kalungnya dibuka sini, nggak boleh. Mengambil harta orang nggak boleh. Tidak boleh juga ngambil kambing yang paling kecil, karena akan menzalimi orang yang menerima zakat. Sehingga diambil yang pertengahan. Wattaqi da'watal madlum, takutlah kamu dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Orang kalau dizalimi berdoa, pintu langit terbuka. Doanya naik, membumbung ke angkasa, menembus awan sampai ke langit ketujuh. Dan Allah akan kabulkan doa orang yang dizalimi. Maka jangan zalim kepada istri, jangan zalim kepada anak, jangan zalim kepada karyawan, jangan zalim kepada siapapun, jangan sampai hewan saja nggak boleh zalim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak boleh zalim. Kalau orang dizalimi berdoa, itu bahaya. Misalnya antum zalim sama istri, kalau istrinya kesel didoain, zalim dia suami saya, sambar janda baru tahu, itu bisa terkabul. Iya, kalau doanya sambar janda, kalau doanya sambar angkot, itu repot. Maka jangan zalim kepada siapapun. Penjelasan mengenai hadis Mu'ad, bahwa Nabi SAW tatkala mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu ke daerah Yaman untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan Islam kepada penduduknya, memberitahukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sahabat agung ini dalam upaya dakwah tersebut. Jadi Nabi kasih tahu trik-triknya dakwah tuh begini, dikasih tahu. Bukan dilepas begitu saja. Pertama kali kamu nanti dakwahnya tauhid. Kemudian sudah pada mau bertauhid, ajak sholat. Sudah rajin sholat, baru zakat. Jangan datang-datang minta zakat. Ngajarin tauhid enggak, ngajarin sholat enggak, datang-datang minta sedekah. Oh, enggak beres ini. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dia akan menghadapi suatu kaum yang berilmu dan pandai berdebat dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi katakan, mad'umu, audienmu di sana ahlul kitab. Tujuan beliau ialah agar nantinya Mu'ad dalam keadaan siap berdebat dan membantah subhat-subhat yang mereka kemukakan. Setelah itu barulah dia dapat memulai dakwah dari perkara yang terpenting, kemudian perkara yang penting, sehingga hendaknya yang pertama kali dilakukan dai adalah menyeru manusia agar memperbaiki akidah, sebab akidah merupakan fondasi. Orang mau bangun masjid, yang paling kuat fondasinya dulu, baru nanti lantai 1, lantai 2. Buat apa bangun lantai 2, lantai 3 kalau pondasinya rapuh, yang ada hancur. Dakwah juga begitu, pondasinya kuatkan akidah terlebih dahulu. Jika mereka telah menerima hal tersebut, baru mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, karena salat itu kewajiban yang teragung setelah tauhid. Ibadah paling mulia setelah tauhid adalah salat. Suruh anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Pukul jika berani meninggalkan salat padahal sudah berumur 10 tahun. Salat di masjid bagi laki-laki. Perempuan ke masjid boleh, di rumah lebih utama kalau sudah bisa cara salat yang benar.
Apabila mereka telah melaksanakannya, maka perintahlah orang-orang kaya dari mereka untuk membayar zakat harta-harta mereka yang kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir sebagai rasa kebersamaan dan rasa syukur kepada Allah. Jadi ngapain sih kamu sholat? Sholat sebagai ibadah kepada Allah. Ngapain zakat? Sebagai tanda syukur kepada Allah. Sholat juga syukur, berzakat juga syukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Mu'adz dari mengambil harta terbaik dalam zakat, karena yang wajib itu harta yang biasa, terbaik enggak, jelek juga enggak. Lalu Mu'adz dianjurkan untuk berbuat adil dan meninggalkan kezaliman agar tidak terkena doa orang yang terzalimi, karena doa orang tersebut pasti akan Allah kabulkan. Walaupun yang dizalimi orang kafir. Orang kafir dizalimi, dia doa, Allah kabulkan. Karena Allah Maha Adil. Bahkan iblis saja berdoa minta untuk panjang umur menggoda manusia, dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Maka jangan mentang-mentang untuk orang kafir kita zalimi, enggak boleh. Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Utsyaikh rahimahullah berkata dalam Fathul Majid, dalam la ilaha illallah harus terpenuhi 7 syarat. Kan dari dakwahnya la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Pertama, al-ilmu. Itu mengetahui makna la ilaha illallah yang meniadakan kebodohan. Jadi orang yang baca la ilaha illallah harus dia ngerti maksudnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jangan seperti burung beo, mulutnya bisa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung beo bisa, tapi karena burung beo nggak ngerti maksudnya, begitu diterkam kucing mau mati, bukan baca la ilaha illallah, malah wek mati. Dia bisa baca la ilaha illallah, tapi dia nggak baca la ilaha ketika mau mati. Yang kedua, yakin. Syarat la ilaha illallah yang kedua yakin. Jadi nggak ragu-ragu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yakin dalam hatinya. Yang ketiga, menerima atau al-qabul. Menerima kalimat la ilaha illallah, tidak menolaknya. Ilmu, yakin, qabul. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah dia jalani. Yang kelima, al-ikhlas, mengucapkannya ikhlas, tidak riya, tidak syirik. Jadi ikhlas. Semoga Allah mengikhlaskan hati kita. Ikhlas itu gampang diucapkan, tapi berat prakteknya. Maka harus terus berdoa kepada Allah agar Allah mengikhlaskan hati kita. Enggak ada yang bisa ikhlas kecuali yang diikhlaskan oleh Allah. Yang keenam, as-sidqu, yakni jujur. Dia ucapkan dengan kejujuran, bukan dusta. Dan yang ketujuh, mahabbah atau cinta. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah didasari rasa cinta. Jangan karena terpaksa. Datang, sekarang udah tanggal 4 Sya'ban. Berarti 24 hari lagi, 24 atau 26? 26 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Harusnya senang, alhamdulillah kita bisa ketemu Ramadan. Beribadah dengan senang.
Jangan dengan terpaksa, jangan begitu mau Ramadan, ya Ramadan lagi, baru kemarin aja nggak pulang kampung, gitu. Sekarang boleh nggak pulang kampung. Semoga Ramadan bebas corona, ya. Semoga Ramadan Allah pertemukan dengan kita dan kita dalam sebaik-baik keadaan. Nah, nikmat kan kalau sepi lagi masjidnya, Ramadan masjid sepi nggak enak. Kita berharap Ramadan datang dan masjid bebas beribadah kepada Allah. Adapun faedah dari hadis Mu'adz bin Jabal, pertama, disyariatkan mengutus para dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Negara itu yang mengutus dai-dai, kirim ke pedalaman-pedalaman, suruh berdakwah di sana. Kalau nggak ada negara yang ngutus, ya ada lembaga-lembaga seperti Dewan Dakwah yang lain, utus dai suruh berdakwah. Nah, kita bisa berpartisipasi. Kalau kita punya dana, anak-anak lulus pesantren, anak-anak yang sudah sarjana dalam ilmu, disuruh dia dakwah. Dia punya ilmu, kita punya dana, kita biayain dia. Antum dakwah di sini. Masalah kebutuhan saya yang tanggung. Itu harus ada yang begitu. Kalau di negara Islam itu urusan negara, negara yang mengutusnya, yang membiayainya. Nah, kalau negara tidak memikirkan, ya kaum muslimin tolong menolong bahu membahu bagaimana biar dakwah ini berjalan. Yang kedua, syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama dan materi dakwah Islam yang pertama kali disampaikan kepada manusia. Sebagaimana salat itu harus diawali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian i'tidal, itu salat yang islami. Maka dakwah yang islami juga harus diawali dengan tauhid, baru salat, baru zakat, baru seterusnya. Itu dakwah yang islami. Kalau memulai dakwah bukan dari tauhid, dakwah bagaimana ini? Rasulullah mengajarkan Mu'adz bin Jabal, didiktekan kepada Mu'adz bin Jabal, tauhid dulu, baru salat, baru zakat. Ini kadang baru pertama dakwah udah cerita politik aja. Oh, pantesan mau nyaleg gitu. Dakwahnya cerita politik. Dakwah cerita tentang akidah. Bagaimana caranya kita selamat dari neraka agar kita masuk surga. Fokus ke sana dakwahnya. Yang ketiga, tadarruj atau bertahap dalam berdakwah dengan memulai dari hal yang paling penting, kemudian baru yang penting, bertahap, sedikit demi sedikit. Makanya tadi perlu tahu audiennya. Sama seperti kita ingin berbuat baik, kasih makan sama anak, tapi yang lihat dong anaknya. Umur setahun, 2 tahun, kasih bubur sumsum. Gitu. Kalau udah 5 tahun, gak apa-apa, nasi liwet, nasi bisa. Kalau udah 20 tahun, ya jengkol aja sikat. Jangan bayi baru lahir suapin jengkol. Ya gak bisa. Dakwah juga begitu. Harus dilihat apa dulu yang harus disampaikan. Yang keempat, makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala semata serta meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, diingatkan itu, tauhid. Yang kelima, seorang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada orang kafir, dia memuji-muji Islam. Islam itu agama yang bagus. Nabi Muhammad itu Masya Allah keren dia. Seandainya Muhammad diutus di zaman sekarang, niscaya dia akan memimpin dunia. Memuji-muji Islam, tapi dia nggak mau syahadat, maka dia belum sebagai muslim. Harus dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau dia nggak mau syahadat, nggak mau muslim, nggak akan masuk surga. Misalnya ada orang kafir,
dia sedekah, dia bangun masjid. Ini orang kafir punya karyawan banyak, karyawannya diumrohin semua. Tetapi dianya nggak mau mengucapkan syahadat, maka dia tidak bisa masuk surga. Maka siapa? Dr. Zakir Naik ketika ditanya, ada orang yang seperti itu bagaimana? Dia surga apa neraka? Dijawab neraka. Kenapa neraka? Dia berbuat baik, dia menolong orang, dia begini, dia begini. Neraka. Kok bisa? Kalau begitu Allah zalim dong, orang baik masih dimasukin ke neraka. Katanya kasihan kamu. Sekolah di mana kamu? Dijawab saya sekolah di Amerika begini. Kenapa kamu bisa dapat ijazah? Karena saya daftar, kemudian saya sekolah, kemudian saya tes ujian, lulus, saya dapat ijazah. Kalau kamu nggak daftar, kamu masuk ke dalam kelas, kamu belajar dengan baik, lalu ada soal kamu mengerjakannya dengan sempurna, kira-kira dapat ijazah apa enggak? Dapat apa enggak? Ini enggak daftar, masuk aja ke sekolahan, begitu tes, lulus dia, bisa. Dapat enggak ijazah? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Enggak daftar. Pendaftaran masuk surga itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pendaftarannya. Harus masuk Islam. La yadkhulul jannata illa nafsul muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Tidak akan masuk surga. Jadi seorang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keenam, kadangkala seorang berilmu tetapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau dia mengenal maknanya, kalimatnya tersebut tetapi tidak mengamalkannya. Dari mana diambil? Karena Nabi katakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi kaum yang ahlul kitab. Mereka punya kitab banyak, tetapi mereka enggak paham la ilaha illallah. Makanya kita jangan silau. Jangan datang ke rumah orang, ke rumah kiai, ke rumah syekh, kitabnya penuh sedinding, keliling, kitabnya banyak. Tapi kok dia berbuat syirik? Kenapa? Karena kitabnya memang nggak pernah dibaca, buat hiasan doang, koleksi doang banyak. Atau dia baca tapi nggak paham, atau paham tapi tidak mengamalkan. Ada di zaman Nabi, maka perlu didakwahi oleh Mu'adz bin Jabal. Padahal mereka ahlul kitab. Yang ketujuh, berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang bodoh. Nabi SAW berkata kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, sungguh kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Ini karena ahlul kitab secara umum adalah orang-orang yang berilmu, sehingga berbicara dengan mereka tidak dapat disamakan dengan berbicara dengan orang-orang bodoh dan para penyembah berhala. Jadi bedakan siapa yang dihadapi, bedakan. Ngomong sama orang baik, ngomong sama orang jahat juga harus waspada. Yang kedelapan, hendaknya seorang muslim, khususnya para dai, ada di atas basirah, di atas ilmu tentang agamanya, supaya terbebas dari syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang. Oleh karena itu dia wajib menuntut ilmu syar'i. Para dai-nya wajib ngaji. Dan sekarang sarana untuk ngaji sangat mudah sekali. Dengan adanya YouTube, dengan adanya internet, ya Allah, mau cari hadis tinggal diklik keluar. Mau dengerin pengajian tinggal ketik namanya siapa keluar. Sekarang ini sudah sangat mudah sekali. Maka sungguh-sungguh kita belajar. Minimal untuk perkara-perkara yang bisa diterapkan di rumah tangga. Bagaimana ngajarin tauhid kepada anak istri, bagaimana ngajarin sholat kepada anak istri, minimal itu. Karena tanggung jawab kita, istri kita, anak kita, itu tanggung jawab kita. Ibu-ibu juga begitu. Anakmu itu tanggung jawabmu.
Harus kita sungguh-sungguh. Yang kesembilan, salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam adalah kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Yang ke-10, zakat adalah rukun Islam terbesar setelah salat. Semoga kita bisa menjadi orang yang bayar zakat. Kalau bisa bayar zakat berarti orang kaya. Jangan pengennya diberi zakat, tapi pengennya memberi zakat. Yang ke-11, penjelasan mengenai salah satu mustahik orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir miskin. Di antara maknanya, fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Kebutuhan 10 juta, tapi penghasilan 4.500.000, berarti dia fakir. Padahal 4.500.000. UMR Bogor berapa? 41, nah, berarti masih fakir. Kalau kebutuhannya 10 juta. Tapi kalau kebutuhannya cuma 3 juta, dia penghasilan 4.100.000, berarti udah cukup, bukan fakir lagi. Karena sesuai dengan kebutuhan. Adapun miskin, orang yang penghasilannya lebih dari separuh kebutuhannya, tapi belum cukup. Kebutuhan 10 juta, penghasilan 9 juta, 8 juta, itu miskin. Karena 2 juta lagi dia harus pinjem, 2 juta lagi dia harus ngirit-ngirit misalnya. Itu orang miskin. Nah, mereka berhak menerima zakat, tetapi dengan pola hidup yang normal. Sebab kalau hidup sesuai dengan kebutuhan, insya Allah cukup. Yang jadi masalah hidup sesuai dengan kemauan, ini yang gak ada cukupnya. Jadi jangan membeli keinginan, tapi membeli apa? Kebutuhan. Sandang, pangan, papan. Sudah itu. Kalau ngikutin keinginan sih seberapa aja kurang. (12) Tidak dibolehkan bagi amil zakat, orang yang ditugaskan memungut zakat, untuk mengambil zakat dari harta terbaik kecuali dengan ridha pemiliknya. 13. Peringatan dari kelakuan berbuat zalim. Kepada siapapun kita tidak boleh berbuat zalim. 14. Doa orang yang terdolimi mustajab atau dikabulkan, walaupun orang tersebut suka berbuat maksiat. Ada tukang maksiat, tukang berbuat dosa, kita dolimi, dia doain kita, mustajab. Karena Allah Maha Adil. Inilah pelajaran kita. Kemudian ada catatan mengenai sabda Nabi SAW, innaka sata'ti qauman ahlal kitab, sungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ini semacam wasiat, persiapan agar Mu'ad bisa fokus, karena ahli kitab umumnya adalah ahli ilmu. Maka dialog dengan mereka harus dibedakan dengan dialog dengan orang-orang bodoh dari kalangan penyembah berhala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Nabi SAW bersabda demikian adalah untuk memberikan pengarahan kepada Mu'ad. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui realita manusia. Ya, Rasulullah itu tahu realita manusia, sehingga dia kasih tahu begini dan begini. Istilahnya kita harus tahu fiqhul waqi'. Kondisi yang ada, seorang dai perlu tahu kondisi yang ada, sehingga penyampaiannya nanti bisa lebih bijaksana. Dan pengetahuan beliau terhadap keadaan mereka beliau dapatkan pertama dari wahyu, dikasih tahu tentang kondisi Yaman.
Yang kedua berdasarkan ilmu dan percobaan atau pengalaman. Orang itu bisa menilai satu masyarakat ketika dia pernah tinggal di satu daerah tersebut. Misalnya orang tinggal di daerah Jakarta begitu. Dia tahu bagaimana karakter orang-orang Jakarta. Begitu dia pulang kampung, datang orang Jakarta, maka dia bisa menghadapi orang Jakarta dengan karakter mereka. Itu namanya berdasarkan pengalaman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai di sini sudah jam 11 kurang 5 menit. Gak ada soal jawab ya? Gak ada. Kita tutup, kalau gak ada kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man ahdana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.